Bersama kami di PT Mora Multi Berkah, kita bakal ngebahas sesuatu yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya penting banget buat bisnis Anda. Kita akan bongkar sama-sama soal gimana sih caranya milih moda transportasi yang paling pas buat pengiriman barang Anda. Oke, kita langsung aja ya. Jadi ceritanya Anda punya barang, dan barang itu harus pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pertanyaannya simpel kan? Tapi jawabannya, wah ini yang bakal nentuin segalanya. Mulai dari ongkos, seberapa cepat barangnya sampai, bahkan keamanannya. Mau lewat laut, udara, atau darat. Nah, memilih yang benar itu kunci pertama buat logistik yang efisien. Jadi, ada 5 jagoan utama nih di dunia logistik. Laut, udara, darat, pipa, dan yang paling canggih, gabungan dari semuanya yang kita sebut multimoda. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Anggap aja ini peta panduan buat Anda. Yuk, kita kupas tuntas satu persatu biar Anda makin paham. Pertama-tama, kita mulai dari yang paling raksasa. Siapa lagi kalau bukan penguasa lautan? Moda transportasi yang jadi tulang punggung ya bisa dibilang lebih dari 90% perdagangan global. Kita bicara soal transportasi laut. Coba deh bayangin skalanya. Ini luar biasa banget. Satu kapal kargo modern itu bisa bawa ribuan kontainer. Ribuan. Itu sama kayak muatan ratusan pesawat kargo loh. Nah, disinilah kekuatan utama jalur laut. Kapasitasnya yang super besar bikin biaya per barangnya jadi murah banget. Oke, kita bedah sedikit ya jeroannya. Alat transportasinya jelas kapal, yang jalanin itu namanya shipping line. Ongkosnya kita sebut ocean freight. Nah, dokumennya, ini nih yang paling penting, namanya Bill of Lading atau biasa disingkat BL. Kalau Anda ngerti soal BL ini, wah, Anda udah selangkah lebih maju dalam memahami perdagangan internasional. Kenapa? Karena BL itu bukan cuma sekedar tanda terima. Bukan, dia itu document of title alias bukti kepemilikan barang. Artinya gini, siapapun yang pegang dokumen BL asli, dialah pemilik sah kargo itu. Hebat kan? Bahkan dokumen ini bisa dijual belikan pas kapalnya masih di tengah samudra. Ini instrumen yang powerful banget dalam dunia dagang. Jadi, kapan sebaiknya Anda pilih jalur laut? Jawabannya simple. Pas jumlah barang Anda banyak banget. Coba bayangin ngirim ribuan ton biji kopi atau suku cadang buat satu pabrik mobil. Atau pas budget logistik Anda lagi mepet. Kalau Anda nggak dikejar-kejar waktu dan bisa nunggu beberapa minggu, jalur laut ini juaranya dari segi biaya dan jangkauannya yang bisa kemana aja. Tapi gimana kalau waktu jadi masalah utama? Kalau nunggu itu sama sekali bukan pilihan? Oke, kita tinggalkan lautan sejenak, kita terbang ke atas. Yap, selamat datang di dunia transportasi udara. Nah, kalau di sini, yang jadi jagoan itu kecepatan dan ketepatan. Barang Anda bisa pindah antar benua cuma dalam hitungan jam, bukan lagi minggu. Ini solusi buat dunia bisnis modern yang serba cepat, di mana telat sehari aja bisa rugi besar. Strukturnya mirip-mirip sama yang laut tadi, cuma beda istilah aja. Alatnya ya pesawat, operatornya itu airlines, ongkosnya kita sebut air freight. Terus dokumen kuncinya namanya Airway Bill atau disingkat AWB. Dan disinilah bedanya yang paling dasar dan penting banget. Kalau tadi BL itu sakti karena jadi bukti kepemilikan, nah RW Bill ini bukan. Saya ulangi ya, AWB itu bukan bukti kepemilikan. Dia cuma kontrak pengangkutan, titik. Artinya AWB ini sifatnya non-negotiable, jadi nggak bisa dipindah tangankan buat ganti kepemilikan barang. Perbedaan ini, wah krusial banget buat ngatur soal pembayaran dan resiko bisnis Anda. Terus, kapan sih ongkos kirim via udara yang lebih mahal ini jadi masuk akal? Ya, misalnya pas Anda harus kirim sampel produk terbaru yang lagi ditunggu-tunggu pasar. Atau ngirim vaksin yang butuh suhu terjaga. Kirim bunga segar dari Eropa ke Jakarta mungkin? Atau komponen elektronik super penting yang kalau telat datang satu pabrik bisa berhenti produksi? Nah, disitulah udara jadi pahlawannya. Oke, mau lewat laut atau udara, ujung-ujungnya kan barang itu harus nyampe di darat kan? Nah, disinilah peran transportasi darat. Dia ini ibarat lem perekat yang fleksibel, yang nyambungin semua titik dalam rantai pasokan. Kalau di darat, kita punya 2 andalan utama nih. Pertama, truk. Dia ini jagoannya buat nyampe ke setiap pintu, bahkan gang-gang sempit sekalipun. Terus yang kedua, ada kereta api. Ini si pekerja keras yang efisien banget buat ngangkut barang super berat dan banyak di jalur-jalur utama antar kota. Kalau yang ini lebih simpel lagi. Alatnya ya truk atau kereta. Dokumennya itu surat muatan. Atau kalau pakai kereta ada yang namanya Railway Consignment Note.
Terus biayanya ya biasa kita sebut tarif atau ongkos kirim. Gampang kan? Perannya ini penting banget dan gak tergantikan. Truk itu pahlawan di first mile, jemput barang dari pabrik Anda ke pelabuhan. Dan juga di last mile, nganterin dari bandara langsung ke pintu pelanggan. Sementara itu, kereta api jadi pilihan pintar kalau mau pindahin material bangunan atau hasil tambang antar kota. Jauh lebih efisien daripada harus pakai ratusan truk. Nah, yang terakhir nih, kita bahas solusi buat kebutuhan yang lebih khusus dan ya agak ribet. Kita akan ngomongin soal moda transportasi yang jarang kelihatan dan gimana caranya gabungin semua moda yang udah kita bahas tadi. Pernah kepikiran nggak gimana caranya jutaan barel minyak atau gas alam itu bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain? Jawabannya ya ini, transportasi pipa. Anggap aja ini kayak jalan tol pribadi yang ngumpet di bawah tanah atau dasar laut. Dia kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, non-stop cuma buat ngalirin energi dan bahan baku industri. Walaupun kita jarang banget lihat wujudnya, jaringan pipa ini tuh sebenarnya urat nadi ekonomi modern loh. Super andal, efisien banget, dan emang khusus dibuat buat ngangkut jenis komoditas tertentu aja. Tapi kan di dunia nyata, pengiriman barang itu jarang yang sesimpel itu. Seringnya kita butuh gabungan dari beberapa moda transportasi. Nah, pertanyaannya, gimana cara gabungin semuanya biar nggak pusing 7 keliling? Jawabannya, transportasi multimoda. Yuk, kita bayangin bareng-bareng, barang Anda diangkut truk dari Kudang di Makassar, terus naik kapal laut ke Surabaya. Dari Surabaya, lanjut lagi perjalanannya ke Singapura. Ada 3 tahap, pakai 2 atau 3 mode transportasi yang beda. Nah, kalau pakai multimoda, Anda nggak usah pusing. Semuanya diurus dalam satu kontrak aja. Cukup 1 kali bill of lading gabungan, artinya cuma ada 1 pihak yang Anda hubungi dan 1 pihak yang bertanggung jawab. Simpel banget kan? Padahal prosesnya kompleks. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan utamanya. Sebuah prinsip yang benar-benar kami pegang di M2B. Logistik yang efisien itu bukan soal milih yang paling murah atau milih yang paling cepat secara asal-asalan. Bukan. Ini tuh seni menemukan keseimbangan yang pas, moda yang paling tepat yang bisa nyimbangin antara biaya, kecepatan, dan keamanan khusus buat kebutuhan barang Anda. Oke, sekarang Anda udah lihat semua opsinya kan? Ada kekuatan laut, kecepatan udara, fleksibilitas darat, sampai kecerdasan multimoda. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya Anda meracik semua ini jadi strategi yang paling pas yang bisa bikin bisnis Anda selangkah lebih di depan dari kompetitor? Nah, buat ngejawab pertanyaan itu, nggak cukup cuma tahu teorinya aja, tapi butuh pengalaman. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi pakai moda apa ya, tapi lebih ke siapa ya yang bisa dipercaya buat ngebantu saya milih? Jadi, apakah Anda siap punya partner yang bisa mengubah kerumitan logistik ini jadi sebuah keuntungan buat bisnis Anda?